を烈烈として死の内外に燃えるの時でありました。Halo guys, gue Freddy. Selamat datang di channel Henry dan Freddy. Channel ini merupakan channel pertama kami berdua yang membahas tentang konten misteri, horor, kriminal, serta teori-teori konspirasi. Gue sendiri sebagai Freddy dan teman gue di belakang layar sebagai Henry, kami akan membawakan konten secara bergantian, tergantung dari materi yang akan dibahas. Jadi pada kesempatan kali ini, gua Freddy akan membahas tentang kasus kriminal besar yang dilakukan oleh negara terhadap negara lainnya, yaitu kasus genosida. Yang belum tahu, kasus genosida itu merupakan kasus di mana kelompok besar menyerang atau ingin memusnahkan kelompok lainnya untuk tujuan tertentu. Baiklah, dan jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kasusnya. So please be quiet. Yaitu kasus pembantaian Nanking atau biasa disebut dengan kasus pemerkosaan Nanking. Kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap militer China. Diawali oleh konflik antara tentara Jepang dan Cina di Manchuria, yang dimana semakin memanas dikarenakan tentara Jepang merekayasa pengeboman jalur kereta api mereka sendiri, dikenal dengan insiden Mukden. Jadi kalau kalian ingin tahu, insiden Mukden ini terjadi secara singkat merupakan insiden di mana pengeboman yang dilakukan oleh ofisir Jepang sendiri, yang dimana mereka merekayasa pengeboman itu sehingga membuat sebuah alasan di mana Jepang ingin menginvasi China. Pengeboman ini sangat besar hingga mengarah ke daerah vital ekonomi dan industri Jepang. Insiden ini membuat militer Jepang menjadi marah, yang akhirnya ingin segera menginvasi China. Padahal walaupun pengeboman ini direkayasa, hingga pada pertengahan November 1937, tentara Kwantung yaitu tentara Jepang diperintahkan untuk pergi ke pesisir timur daratan China untuk memperkuat atau memperluas daerah kekuasaan. Konflik pun semakin memanas di antara kedua negara hingga menimbulkan adu tembak. Awalnya sih berskala kecil hingga menjadi perperangan yang sangat besar. Lalu pada tanggal 1 Desember, Partai Kuomintang yang pada saat itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek memerintahkan untuk mengevakuasi perangkat pemerintahan China dari daerah konflik ke daerah yang lebih aman. Pada saat itu, militer China sedang melakukan peperangan yang terjadi di Sungai Yangtze. Dan pada tanggal 12 Desember 1937, militer China ditarik. Jadi, Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek memerintahkan untuk mengevakuasi perangkat pemerintahan dari daerah konflik. Dan pada tanggal 12 Desember, ia memerintahkan militer China untuk pergi ke sisi lain Sungai Yangtze guna membantu pertahanan militer China. Alhasil pertahanan dari kota Nanking dijaga oleh pasukan cadangan yang kurang terlatih, hingga menimbulkan yang bisa disebut dengan kekosongan kekuasaan. Hal ini menjadi kesempatan untuk tentara Jepang menyerang kota Nanking pada saat itu, yang merupakan ibu kota dari China. Dan pada tanggal 13 Desember 1937, menjadi awal peristiwa pembantaian Nanking, di mana tentara Jepang membantai habis militer dan rakyat sipil di kota Nanking. Para militer diseret ke tepian Sungai Yangtze dan ditembak serta ditusuk dengan pisau militer. Bukan hanya dibunuh, para perempuan yang disekap ataupun ditarik ke Sungai Yangtze diperkosa secara bergilir oleh tentara Jepang. Pemerkosaan ini terjadi hingga berjam-jam lamanya. Bukan hanya diperkosa, setelah diperkosa mereka dibunuh serta dimutilasi dan membuang mayatnya di sungai Yangtze tersebut. Peristiwa ini terjadi selama 6 minggu yang menewaskan hampir 300.000 jiwa pada saat itu. Tapi hingga sekarang jumlah korban yang dikonfirmasi itu tidak valid, karena ada yang bilang korban hanya mencapai 1.000 orang, ada juga yang bilang lebih dari 300.000 orang. Menurut film dokumenter yang gue tonton, banyak sekali gambar-gambar serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tentara Jepang yang tidak bisa gue tampilin di video ini, dikarenakan gambarnya terlalu sadis
gue kasih imajinasi aja, mayat-mayat ini dibunuh ataupun dimutilasi dan ditumpuk hingga menjadi sebuah bukit. Nah, jadi seperti itu, sangat mengerikan. Dan menurut dari pengakuan salah satu korban pelecehan seksual pada zaman itu atau pada saat itu, yaitu Peng Cui Ing, dia mengatakan bahwa dia ditangkap pada tahun 1939 dan dibawa ke Comfort Station. Comfort Station itu merupakan rumah bordil yang dibangun oleh tentara Jepang di China, gunanya untuk membatasi kasus pemerkosaan ini agar tidak menimbulkan penyakit-penyakit kelamin atau penyakit-penyakit menular. Karena kasus pemerkosaan itu udah sangat-sangat brutal dan sangat-sangat tidak bisa dikontrol lagi. Di sini dia mengatakan bahwa dia disiksa, diperkosa secara bergilir hingga dia sakit. Tapi gue nggak tahu itu sakitnya sakit apa. Yang jelas dia ingin sekali meminta atau memprotes pihak Jepang untuk meminta maaf kepada China atas kejadian atau peristiwa tersebut. Hingga pada tanggal 14 Desember 2014, pemerintah China yaitu Presiden Xi Jinping membangun monumen peristiwa Nanking ini untuk mengenang korban-korban serta para tentara China yang pada saat itu berjuang untuk melawan Jepang. Baiklah, segitu saja video tentang kasus Nanking ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like di bawah. Dan jika kalian suka, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih. Komentar yang gue baca, yang gue tonton.